Kopi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sohib? Semoga sedang sehat walafiat dan selalu sehat seterusnya dan baik-baik saja. Apapun itu semuanya baik-baik saja. Sohib, ini konten channel bukanlah konten yang perlu-perlu amat, yang penting-penting amat, tapi ini hanya obrolan santai saja. Tapi dengan begitu mudah-mudahan ada sedikit manfaatnya yang kita bisa ambil. Jadi begini, akhir-akhir ini kan ada sedang viral tuh, yang di kontennya Kang Haji Dedi itu seorang mahasiswa yang mendatangi Kang Haji Dedi yang lagi bersih-bersih di pasar, dan mahasiswa itu menanyakan tentang kewenangannya Kang Haji Dedi soal bersih-bersih dan berbagai argumen. Sama mahasiswa itu dipertanyakan ke Haji Dedi soal bersih-bersih. Saya pikir kalau hanya menanyakan soal kewenangan bersih-bersih itu sangatlah bodoh, dan mungkin mahasiswa itu juga tahu itu pertanyaan yang bodoh juga sebetulnya. Cuman saya pikir ada substansi lain yang dia ingin sampaikan ke Kang Haji Dedi, cuman entah mengapa kok yang keluarnya itu, mungkin karena momennya waktu itu Kang Haji Dedi lagi bersih-bersih dan lagi menata pasar. Nah, mungkin itu, walaupun sebetulnya sudah terjawab karena ada lanjutan video-video Kang Dedi selanjutnya, di konten-konten selanjutnya, bahwa si mahasiswa itu dibawa diajak ngopi, ngobrol santai sampai ke rumahnya, dan terakhir kalau nggak salah dibayarin ya biaya kuliahnya yang semester 3 sampai semester 8 sampai ke wisuda itu. Tapi sebelum ke langkah ke yang terakhir, video terakhir sampai dibayarin itu, saya ada sedikit pandangan lah ke Kang Haji Dedi. Maaf loh Kang Haji Dedi kalau saya sedikit ada ada pendapat. Saya kan selalu nonton terus tuh konten-konten Kang Haji Dedi, nggak pernah saya terlewatkan. Keluarga pun sama, suka nonton. Jadi kalau saya berpendapat, sebetulnya waktu itu kalau kita maksudnya diundur lagi gitu kan, walaupun ini sekarang udah beres kali ya, tapi ini untuk pembelajaran ke mahasiswa lain dan ke diri kita dan ke semuanya. Waktu si mahasiswa datang bertanya itu, sebaiknya Kang Dedi itu nggak usah menanggapinya terlalu serius, santai aja, dengerin dulu apa aspirasinya si mahasiswa itu. Saya pikir substansinya bukan masalah itu, karena bodoh seorang mahasiswa kalau menanyakan hal demikian soal bersih-bersih kewenangannya mana, karena pasti dia pun tahu soal kebersihan itu adalah kewajiban kita semua, dan nggak usah pakai kewenangan. Betul kata Kang Dedi, nggak usah pakai kewenangan, itu pasti ada sesuatu yang lain. Tapi saya juga maklum, mungkin Kang Dedi juga waktu itu lagi capek bersih-bersih, tiba-tiba orang datang menanyakan kewenangan untuk bersih-bersih. Saya maklum juga, tapi sebagai senior Kang Dedi udah menghadapi pahit getirnya di dunia pemerintahan, di politik, pasti akan lebih bisa lebih bijak lah gitu kan. Biarkan, dengarkan dulu apa sih maunya si mahasiswa itu, apa sih unek-uneknya itu gitu. Jadi biar tahu, karena si mahasiswa itu ya tugasnya mahasiswa itu adalah kritis dan skeptis pada kebijakan dan kewenangan si pemangku jabatan. Jadi sewajarnya lah kalau mahasiswa itu bersikap kritis, walaupun mungkin tempatnya waktu itu kurang tepat.
Tapi satu hal lain lagi, saya angkat topi sama mahasiswa itu. Apa sebabnya? Dia berani loh sendirian menemui Kang Deddy yang notabene ada Kang Deddy pejabat, anggota DPR, wakil Komisi 4, seterusnya juga mantan Bupati Purwakarta 2 periode. Dia berani juga sendirian lagi, walaupun yang ditanyakan mungkin ya apa ya, bodoh sekali. Kalau yang benar-benar, kalau memang yang tanyakan soal kebersihan, soal kewenangan kebersihan itu. Tapi saya pikir ya tadi pasti ada substansi lain yang ingin sampai mahasiswa itu. Nah, jadi begitu. Jadi akhirnya kan dari situ Kang Deddy kan banyak fansnya tuh, banyak penontonnya tuh. Akhirnya si mahasiswa itu dibully. Saya bukan membela mahasiswanya, emang salah mahasiswa kalau menanyakan hal kewenangan kebersihan, salah. Dan saya pikir mahasiswa itu pun nggak bodoh, pasti tahu dia tuh udah berbuat bodoh juga. Nah, akhirnya kan dibully secara verbal. Akhirnya dia down. Nah, dari down itu kalau dia nggak kuat bisa bahaya. Dia bisa jerak, bisa kapok, bisa nggak bersuara lagi. Nah, seperti pengakuan dia saat dibawa ngopi bareng sama Kang Deddy, katanya ada apa ya, tekanan-tekanan, ya kan. Dan yang menggelitik satu hal lagi, seharusnya sebagai mahasiswa harusnya jangan mau diajak bertemu secara pribadi, ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol secara pribadi. Karena apa? Karena akan cadel, akan apa, ngebalelo kalau sudah kena mamarasna. Ya, kalaupun mau Kang Deddy ngajak kopi, ya ajaklah, tidak sendiri di alma maternya, atau kalau mahasiswa kalau misalkan organisasi ya dengan organisasinya gitu. Jadi kalau udah bertemu secara pribadi, apa ya, kurang apa ya, bukan kurang etis lah, apa ya, walaupun ya nggak ada masalah sebetulnya, cuman sebagai pengkritis, biar kritisnya itu idealismenya itu biar tidak terkontaminasi, jadi jangan mau diajak ngopi secara pribadi. Apalagi sampai sekarang kan Kang Deddy menemui dia ke rumahnya, terus ngobrol-ngobrol, terus dibantu perkuliahannya. Nah, ini kenapa coba? Saya yakin itu mahasiswa tidak akan kritis lagi, minimal terhadap Kang Deddy. Ya karena ya udah kagok, udah dibantu, udah ditolong. Walaupun Kang Deddy bilang kan kalau mau kritis yang orang yang ada kerjaannya, orang yang pernah turun ke lapangan. Iya benar juga, tapi kebijakan-kebijakan pun harus dikritisi. Orang pun, pejabat itu pun rajin, kalau kebijakannya kurang memihak, kurang baik, ya mesti dikritisi. Dan mahasiswa memang tugasnya harus kritis dan skeptis gitu. Jadi sebagai senior Kang Deddy di perpolitikan, di pemerintahan, jadi apa ya, harusnya tahulah antara yang dikritik sama yang mengkritik itu, walaupun harus ada apa ya, tidak harus berantem, tidak harus kontra, harus baik-baik saja, tapi bukan berarti membicarakan sesuatu hal itu secara pribadi. Saya pikir akibatnya akan lain terhadap yang kritis itu akan berbeda kalau orang sudah
udah kena kebaikan orang yang dikritisinya. Jadi saya bukan memposisikan Kang Deddy tidak benar dan yang benar, bukan. Ini hanya aja menganalogikan yang dikritisi dan yang mengkritisi itu harusnya ya yang mengkritisi ya jangan mau dibawa kongko secara pribadi, akhirnya akan cadel, akan belelo, akan kagok. Apalagi sekarang kan si apa sih namanya itu ya, si Yuda ya, udah dibantu. Saya pikir pasti dia nggak kritis lagi, ya minimal Kang Deddy lah. Nah, mudah-mudahan kritisnya dia itu tidak terpengaruh dengan kebaikan Kang Haji Deddy. Walaupun di satu sisi di kasus ini buat saya Kang Deddy nggak ada masalah. Setahu saya, yang saya baca juga mahasiswa, saya baca mengkritik Haji Deddy ya sebetulnya ya kurang ini juga, kurang kena juga gitu. Jadi cuman saya hanya berpendapat itu tadi, kalau Kang Deddy misalkan mau ngajak ketemu Yuda menjelaskan akar masalahnya, apa yang dikritisi si mahasiswa itu, bagusnya ya jangan secara pribadi, jangan ngundang ngopi, ya harusnya ya secara alma mater kalau mahasiswa atau secara organisasi. Jadi tidak ada fitnah begini loh, oh pantas sekarang nggak kritis lagi, udah kena dia gitu kan, udah kena enaknya lah gitu kan istilahnya. Jadi yang dikritisi, yang mengkritisi ya harus saling menjaga etika dalam berdemokrasi kali ya. Jadi emang ada pembatasannya gitu ya, gitu kan. Kayak ada istilahnya umaro dan ulama gitu kan, harus masing-masing pada fitrahnya, jalurnya. Jadi jangan ulama masuk ke umaro, ulama itu insya Allah akan balelol kalau udah masuk ke umaro, ke pemerintahan. Jadi ulama ya harus jadi pengontrol si umaro gitu. Mahasiswa pun sama, harus jadi pengkontrol yang punya kebijakan, yang punya kewenangan gitu, maksud saya itu. Jadi ya sekarang kan udah beres lah, tapi mudah-mudahan kritisnya si Uda itu tetap kritis, tetap terus, dan Kang Deddy juga mudah-mudahan tidak alergi kalau dikritisi. Ya mungkin saya percaya Kang Deddy orangnya terbuka, open, sepanjang kritik itu tidak fitnah, fakta, ya mungkin Bang Deddy juga orangnya open, menerima. Dan buat Kang Deddy berjuang terus, selamat dicintai oleh warga Purwakarta, Subang. Kalau saya lihat dari vlog-vlognya, karena dia secara nating tulus, bersih-bersih, ngopeni warganya, ngopeni daerahnya. Saya salut, jarang ada pejabat seperti Kang Deddy yang punya jabatan, punya kewenangan, punya kapasitas, tapi masih mau kasakusuk turun ke bawah, membenahi yang tidak benar, membereskan yang tidak rapi. Berjuang terus untuk Kang Deddy dan berjuang terus untuk mahasiswa. Dan saya mohon maaf kalau video kali ini ada kata-kata yang salah, itu hanya kebodohan saya aja, karena saya orang tidak sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.